Halo Onshadow Squad, bertemu lagi dengan saya Putra Onshadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Jack sedang membaca buku cerita tentang keluarganya. Di dalam buku tersebut diceritakan bahwa Jack bersama ibu dan juga ketiga adiknya yang bernama Billy, Jen, dan Sam baru pindah di sebuah rumah yang berada jauh dari keramaian. Rumah tersebut merupakan rumah masa kecil ibu mereka. Diketahui bahwa alasan mereka pindah adalah untuk menghindari ayah mereka yang sedang berusaha menghabisi mereka semua. Lalu ibu mereka yang bernama Rose mengatakan pada anak-anaknya bahwa mulai sekarang nama belakang mereka bukan lagi Fairbairn, yang merupakan nama belakang ayah mereka. Namun sekarang nama belakang mereka akan berubah menjadi Morobone, yang merupakan nama belakang dari keluarga ibu mereka. Mereka semua pun berharap agar di tempat baru tersebut mereka bisa memulai kehidupan yang baru dengan kebahagiaan yang menghiasi hari-hari mereka. Beberapa hari kemudian, saat Jack dan adik-adiknya sedang berjalan-jalan keluar rumah, terlihat seorang gadis bernama Ellie menghampiri dan berkenalan pada mereka semua. Alhasil, kebahagiaan mereka pun menjadi bertambah dengan hadirnya seorang teman baru yang baik hati. Namun, kebahagiaan tersebut mulai sirna ketika mereka mengetahui bahwa ibu mereka terserang sebuah penyakit yang cukup parah. Saat Jack sedang menemani ibunya di kamar, ibunya mengatakan bahwa jika nanti ia telah meninggal, ia berharap agar Jack mengubur tubuhnya di halaman rumah serta merahasiakan kematiannya pada siapapun. Ibunya pun berpesan agar Jack dan adik-adiknya tetap mengasingkan diri di rumah tersebut sampai usia Jack menginjak 21 tahun. Hal itu dilakukan agar secara legal seluruh rumah dan hak asuh atas adik-adiknya bisa jatuh di tangan Jack. Mendengar hal tersebut, Jack pun mengatakan bahwa ia berjanji akan menjaga adik-adiknya dengan baik dan tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada adik-adiknya. Setelah itu, ibunya memberikan sebuah surat wasiat dan juga sebuah kotak berisi uang yang sangat banyak. Setelah Jack membuka surat wasiat tersebut, akhirnya Jack mengetahui bahwa ternyata uang yang ada di dalam kotak tersebut adalah uang hasil kejahatan ayahnya, yang merupakan seorang pencuri yang cukup jahat. Setelah ibunya meninggal, Jack pun membacakan surat wasiat ibunya tersebut kepada seluruh adik-adiknya. Terlihat mereka semua mulai menangis sedih atas meninggalnya ibu mereka. Setelah selesai membaca, Jack pun lantas mengajak adik-adiknya untuk bersumpah bahwa mereka akan terus bersama dan tak akan pernah terpisahkan selamanya. Beberapa hari kemudian, saat Jen sedang duduk di jendela, tiba-tiba ada seseorang yang menembak ke arah rumah mereka. Jen yang ketakutan pun sontak langsung berteriak. Lalu kisah maju ke 6 bulan kemudian, di mana tidak lama lagi Jack akan berusia 21 tahun. Dan sudah pasti hari tersebut adalah hari kebebasan mereka semua dari persembunyian yang telah mereka lakukan selama ini. Di ruangan lain, terlihat Sam merasa ketakutan saat melihat ke arah cermin. Ia merasa bahwa di cermin tersebut bersemayam sosok makhluk yang menakutkan. Jen yang melihat hal tersebut langsung segera menenangkan Sam dengan mengatakan bahwa hantu yang ada di rumah tersebut sudah tidak ada lagi. Esok harinya, terlihat Jack berangkat ke kota untuk menjual roti ke sebuah toko langganannya. Sesampainya Jack di toko tersebut, ia ditanya oleh pemilik toko tentang keadaan ibunya. Jack pun menjawab bahwa ibunya sekarang sudah mulai membaik, namun masih belum bisa keluar dari kamarnya. Mendengar hal tersebut, sang pemilik toko tersebut lantas mengatakan, "Semoga ibumu segera sembuh ya, Jack." Jack pun menjawab, "Terima kasih ya, Bu." Setelah itu, Jack pun lantas menuju ke perpustakaan untuk menemui Ellie yang sedang bekerja. Sedikit informasi, Ellie dan Jack kini telah berpacaran. Terbukti saat Jack datang, mereka berdua langsung mengadu cingurnya dengan cukup heboh. Setelah itu, Ellie mengatakan pada Jack bahwa ia sangat merindukan semua adik-adik Jack. Ia sangat berharap Jack mengizinkannya untuk mampir ke rumahnya. Namun Jack yang masih harus menjaga rahasia kematian ibunya, lantas mengatakan bahwa Ellie boleh ke rumahnya setelah ibunya Jack telah sembuh dari penyakitnya. Mendengar hal tersebut, Ellie pun mengatakan,
Oke lah Jack, tidak selang berapa lama seorang pria bernama Porter masuk ke tempat tersebut. Porter ini merupakan seorang advokat di kota tersebut. Terlihat Porter yang juga menyukai Ellie memberikan sebuah buku yang bagus kepada Ellie. Jack yang terlihat cemburu langsung menggeser sebuah meja yang ada di perpustakaan tersebut. Porter yang mendengar suara dari arah Jack langsung berjalan menghampirinya. Porter pun lantas mengatakan bahwa besok ia akan datang ke rumah Jack untuk mengesahkan surat peralihan rumah kepada Jack. Porter pun menambahkan bahwa Jack harus menyiapkan uang sebesar $200 dan juga ibunya harus hadir untuk tanda tangan saat ia datang besok. Mendengar hal tersebut, Jack pun mengatakan, "Oke lah bro." Sesampainya Jack di rumahnya, ia langsung menceritakan semua yang dikatakan Porter pada adik-adiknya. Mendengar hal tersebut, adik-adik Jack merasa sangat bingung, dikarenakan mereka sekarang hanya memiliki uang sebesar $50 saja. Billy pun lantas mengatakan pada Jack bahwa mereka sekarang harus mau menggunakan uang milik ayahnya. Jen yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan saran dari Billy. Namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Jack menyuruh Billy untuk mengambil uang tersebut di sebuah goa yang ada di dekat pantai. Sesampainya Billy di rumah, terlihat Jen mengatakan bahwa uang tersebut tidak seharusnya digunakan, dikarenakan uang tersebut merupakan uang dari hasil kejahatan. Dengan kata lain, uang tersebut merupakan uang yang telah terkutuk. Mendengar hal tersebut, Jack pun lantas mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain, dikarenakan besok Porter akan datang ke rumah mereka. Keesokan harinya, terlihat 4 bersaudara itu mulai menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi Porter, mulai dari memalsukan tanda tangan ibunya, sampai membuat sebuah minuman yang telah diberikan obat tidur untuk persiapan jika semua proses tidak berjalan dengan lancar. No. Tidak selang berapa lama, terlihat Porter datang ke rumah tersebut. Jack pun langsung menemui Porter dan memberikan uang sebesar 200 pound sterling padanya. Awalnya Porter menolak, dikarenakan ia menginginkan $200. Namun saat Jack mengatakan bahwa 200 pound sterling senilai dengan $400. Alhasil Porter pun menerima uang tersebut. Jack pun lantas mengatakan bahwa ibunya saat ini tidak dapat bertemu dengan siapapun, dikarenakan saat ini ibunya sedang dalam keadaan sakit yang cukup parah. Mendengar hal tersebut, Porter pun lantas memberikan dokumen yang harus ibunya Jack tanda tangani pada Jack. Jack pun lantas masuk ke dalam rumah dan memberikan dokumen tersebut pada Jen. Jen pun mulai menduplikasi tanda tangan ibunya. Porter yang mulai bosan karena menunggu terlalu lama, langsung masuk ke dalam rumah. Namun saat Porter telah sampai di depan kamar ibu Jack, Jack langsung keluar dari kamar dan langsung memberikan dokumen yang telah ditandatangani oleh Jen pada Porter. Alhasil rumah tersebut akhirnya telah resmi menjadi milik Jack seutuhnya. Malam harinya, mereka berempat merayakan keberhasilan mereka dengan bermain ular tangga. Namun saat mereka semua sedang asik bermain, tiba-tiba Sam yang merasa masih ada makhluk yang mengerikan di dalam rumah tersebut mulai berjalan masuk ke ruangan lain. Dan saat Sam mengambil sebuah dadu yang ada di ruangan tersebut, tiba-tiba kain yang menutupi cermin di ruangan tersebut terjatuh. Lalu mulai terdengar suara yang berderit-derit dari ruangan tersebut. Sam yang ketakutan pun langsung berteriak dengan mengatakan bahwa hantunya telah kembali. Mendengar hal tersebut, Jack pun langsung menyuruh semua saudaranya untuk masuk ke sebuah tenda yang mereka sebut sebagai benteng. Sam pun lantas menyuruh Jack untuk menutup cerminnya kembali. Namun setelah Jack menutup cerminnya, Jack yang melihat ke arah lubang plafon melihat sesosok makhluk menyeramkan yang sedang merayap. Alhasil, Jack yang terkejut pun langsung terjatuh dan pingsan. Setelah Jack siuman, Jen pun lantas mengatakan pada Jack agar Jack segera menyingkirkan uang tersebut. Dikarenakan menurut Jen, uang tersebut merupakan kutukan. Jadi hantu itu meneror mereka karena mereka telah memakai uang kutukan tersebut. Alhasil pagi harinya, Billy pun langsung menjatuhkan kotak beserta uangnya ke dalam sebuah cerobong asap, lalu menutupnya. Di dalam rumah, terlihat Sam merasa sangat sedih, dikarenakan ia sangat merindukan ibunya. Jack pun mulai mencoba menghibur Sam dengan mengajaknya bermain kode Morse bersama Ellie. Esok harinya, Jack bersama Ellie terlihat sedang bersantai ria di sebuah semak-semak. Ellie pun bertanya pada Jack mengenai ayahnya Jack, dikarenakan Jack belum pernah bercerita mengenai ayahnya sama sekali. Mendengar hal tersebut, Jack pun lantas mengatakan bahwa ia tidak ingin berbicara tentang ayahnya, dikarenakan ayahnya merupakan seorang yang sangat jahat.
penjahat. Jack pun menambahkan bahwa ayahnya kini telah tewas. Sepulangnya Jack dari nyemak bersama Ellie, Billy mulai marah pada Jack. Dikarenakan Jack akhir-akhir ini sangat sering nyemak bersama Ellie. Namun Jack tidak pernah memperbolehkan Billy dan yang lain keluar dari rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Jack pun lantas menyuruh semua adik-adiknya untuk keluar dari kamarnya. Singkat cerita, Sam yang sedang berada di kamar ibunya menaiki sebuah kursi berniat untuk menyentuh lubang bekas tembakan dari ayahnya. Namun saat ia menyentuh lubang tersebut, tiba-tiba Sam terjatuh. Bersamaan dengan itu, kain yang menutupi cermin di ruangan tersebut ikut terlepas. Lalu muncullah makhluk yang selama ini ditakuti oleh Sam. Setelah kejadian tersebut, di ruang tamu, Jen mengatakan pada Jack bahwa Sam telah melihat sosok makhluk yang berada di cermin lemari. Jack pun lantas mengatakan bahwa semua hal tentang makhluk tersebut merupakan kebohongan yang mereka bertiga ciptakan. Hal tersebut bertujuan agar Sam tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka telah menghabisi ayah mereka dan menaruh tubuhnya di dalam sebuah ruangan yang ada di rumah tersebut. Di tempat lain, terlihat Porter menemui Ellie dan mengatakan bahwa ia ingin menikahi Ellie dan mengajak Ellie pergi bersamanya. Mendengar hal tersebut, Ellie mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut bersama Porter dikarenakan ia tidak ingin meninggalkan Jack. Mendengar hal tersebut, Porter pun lantas memberikan Ellie beberapa bukti tentang siapa sebenarnya keluarga Morobone tersebut. Di sini akhirnya Ellie mengetahui bahwa sebenarnya ayah Jack merupakan seorang penjahat yang telah merampok dan menghabisi kurang lebih 9 orang di Inggris. Jack pun juga telah sempat melaporkan ayahnya ke pihak berwajib. Namun ternyata ayahnya telah berhasil kabur dari penjara. Di rumah keluarga Morobone, terlihat Jen yang sedang bersih-bersih rumah tidak sengaja bersentuhan dengan sesosok makhluk yang ada di plafon rumahnya. Alhasil Jen yang ketakutan pun langsung segera mencuci tangannya dan segera masuk ke dalam kamar. Di tempat lain, terlihat Porter yang melihat kepalsuan dari tanda tangan ibu Jack tiba-tiba ditelepon oleh atasannya yang mengatakan bahwa perusahaan tempat Porter bekerja sekarang sedang membutuhkan seorang investor dan atasannya tersebut berharap agar Porter bersedia untuk menjadi investor di perusahaan tersebut. Namun jika Porter menolak, maka Porter akan segera dipecat. Mendengar hal tersebut, Porter pun lantas bertanya, berapakah jumlah investasi tersebut? Atasannya pun mengatakan bahwa ia membutuhkan $5.000. Mendengar hal tersebut, Porter pun langsung mengatakan, "Oke bos." Porter yang sedang galau karena tidak punya uang untuk investasi tiba-tiba melihat sebuah artikel yang mengatakan bahwa ayah Jack telah berhasil membawa lari uang sebesar 10.000 pound sterling. Melihat hal tersebut, Porter pun lantas menuju ke rumah Jack karena ia yakin bahwa Jack lah yang kini memegang uang tersebut. Sesampainya di rumah Jack, Porter langsung mengatakan pada Jack bahwa ia ingin meminta uang sebesar $10.000 pada Jack. Dan jika Jack tidak memberikannya, maka ia akan melaporkan Jack kepada pihak berwajib dengan tuduhan telah memalsukan tanda tangan pada dokumen rumah mereka. Setelah Porter pergi, Jack langsung mengatakan semua yang tadi telah Porter katakan pada adik-adiknya. Malam harinya, terlihat Billy langsung masuk ke dalam cerobong asap untuk mengambil kembali uang tersebut. Namun saat Billy sedang akan naik ke atas, tiba-tiba muncul sosok ayahnya yang ternyata masih hidup, langsung mengejarnya. Beruntung, Billy mampu selamat dari kejaran tersebut. Pagi harinya, saat Jack terbangun, terlihat Jack merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan saat Jack sampai di ruang tamu, Jack melihat Billy sedang kesakitan dengan luka yang ada di pinggangnya karena kejadian semalam. Billy pun lantas mengatakan pada Jack bahwa ternyata ayahnya masih hidup di dalam ruangan yang ada di cerobong asap tersebut. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Jack terjatuh dan langsung pingsan. Jin yang melihat hal tersebut lantas mengatakan bahwa Jack sekarang sedang sangat membutuhkan Ellie, dikarenakan Ellie adalah gadis yang sangat dicintai oleh Jack. Malam harinya, adik-adik Jack mulai mengirimkan kode Morse pada Ellie, bertujuan untuk mengajak Ellie bertemu di sebuah tempat yang telah ditentukan. Esok harinya, saat Ellie telah sampai di lokasi yang dimaksud, terlihat Ellie mengambil sebuah buku cerita tentang keluarga Morobone yang ditulis oleh Jack. Di tempat lain, terlihat Porter yang ingin menagih uang pada Jack langsung masuk ke dalam rumah dan mulai menggeledah rumah tersebut. Sedangkan Ellie yang sedang membaca buku milik Jack akhirnya mengetahui kisah sebenarnya yang telah terjadi 6 bulan yang lalu. Jadi, pada saat ayah mereka menembak ke arah jendela rumah, Jack langsung menyuruh semua adiknya masuk ke dalam sebuah ruangan yang ada cerobong asapnya, lalu menguncinya dari luar. Setelah itu, Jack pun langsung keluar sambil membawa uang milik ayahnya. Namun saat Jack telah memberikan uang tersebut pada ayahnya, bukannya senang, ayahnya tersebut malah langsung menyerang Jack berniat untuk menghabisinya. Jack yang sudah merasa terpojok akhirnya melakukan perlawanan dengan menyerang ayahnya menggunakan pisau sampai tumbang. Melihat ayahnya tumbang, Jack pun mulai berlari menjauh dari ayahnya. Namun sial, ayahnya ternyata masih kuat
berlari. Alhasil ayahnya pun kembali mengejar Jack sampai di sebuah tebing yang sangat curam. Alhasil Jack pun langsung diserang ayahnya sampai jatuh di sebuah jurang berbatu. Sedangkan di dalam rumah, Jen, Billy, dan Sam didatangi oleh ayahnya yang masuk melalui cerobong asap. Jack yang telah sadar dari pingsannya langsung berlari menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Jack yang hanya mendengar suara ayahnya di dalam ruangan tempat adiknya bersembunyi, akhirnya mengurungkan niatnya untuk membuka pintu tersebut. Jack pun lantas memutuskan untuk mengurung ayahnya di dalam ruangan tersebut selamanya, dengan cara menyegel pintu ruangan tersebut menggunakan semen dan batu bata. Jack yang merasa sangat bersalah karena tidak bisa menepati janjinya untuk menjaga adik-adiknya, mulai mengambil senjata untuk melakukan penewasan diri. Namun saat ia akan melakukannya, tiba-tiba ia mendengar suara adik-adiknya dari tenda di dalam rumah tersebut. Lalu Jack pun mengajak adik-adiknya untuk keluar tenda. Namun saat Jack melewati sebuah cermin, Jack yang tidak bisa melihat bayangan dari adik-adiknya langsung menutup semua cermin yang ada di tempat tersebut menggunakan kain. Ellie yang telah mengetahui fakta sebenarnya melalui buku milik Jack tersebut langsung menuju ke rumah Jack. Sedangkan Porter yang telah berhasil membuka pintu ruangan tersebut merasa sangat terkejut dikarenakan ia melihat 3 adik Jack yang telah tewas di ruangan tersebut. Sesampainya Ellie di rumah Jack, Ellie langsung masuk ke ruangan Jack dan akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa ternyata selama Jack kehilangan adik-adiknya, ia mulai mendapatkan gangguan kejiwaan yang bernama multiple personality disorder atau biasa disebut dengan kepribadian ganda. Terlihat Jack secara aktif memerankan semua karakter adik-adiknya di dalam tenda tersebut. Namun Jack yang melihat Ellie ada di ruangan tersebut langsung diusir oleh Jack dikarenakan ia tidak ingin Ellie melihatnya seperti itu. Ellie yang akhirnya keluar dari ruangan Jack mendengar suara dari loteng. Ellie yang penasaran langsung bergegas menuju ke loteng. Di loteng, Ellie yang melihat Porter sedang sekarat berusaha untuk menolongnya. Namun sial, tiba-tiba dari belakang muncul ayah Jack yang langsung berusaha menyerang Ellie. Ellie yang ketakutan pun langsung meminta tolong pada Jack. Namun Jack yang mendengar Ellie memanggilnya tidak berani untuk menolongnya. Lalu Ellie pun mulai memanggil nama Billy dan alhasil karakter Billy pun mulai menguasai tubuh Tom. Billy yang memang seorang anak yang sangat pemberani langsung masuk ke ruangan tersebut dan langsung menembak ayahnya tersebut sampai tewas. Beberapa bulan kemudian, terlihat Ellie bertemu dengan dokter yang menangani Jack. Di sana, dokter mengatakan pada Ellie agar Ellie memberikan Jack obat dari dokter tersebut. Karena dengan Jack meminum obat tersebut, maka Jack akan sepenuhnya sembuh dan melupakan adik-adiknya. Namun, Ellie yang sekarang merawat Jack dan tinggal bersamanya, tidak pernah sekalipun memberikan obat dari dokter tersebut pada Jack. Dikarenakan Ellie merasa bahwa Jack jauh lebih bahagia jika bisa bersama adik-adiknya, walau hanya dalam ilusinya saja. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Jadi makanya sempet tadi waktu Billy mendapatkan luka di perutnya, itu sebenarnya Jack juga merasakan lukanya. Makanya pada saat Jack bangun, dia merasakan seluruh tubuhnya itu kesakitan. Karena Billy merasa kesakitan, pasti dia juga pasti merasa kesakitan. Jadi begitu guys ya, pokoknya intinya begitulah ya. Kalau kalian kurang ngerti silahkan komen di kolom komentar, nanti gue akan jawabin, oke? Ya kalau gue sempet gue jawabin, oke? Stay on Sidus Squad, enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gue di video gue selanjutnya tentunya, and bye guys.